Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gua Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali ke Crypto Reviews. Dan pada hari ini kita akan mereview mengenai suatu cryptocurrency project yang bernama EVOL.PP ya. Lebih tepatnya EVOL.PP Coin. Walaupun technically speaking ini bukan coin, ini masuknya ke token karena dia ada di Ethereum Network ya. Nah, sebelum kita masuk ke reviewnya, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Disclaimer beres, kita langsung masuk ke reviewnya. Jadi ini apaan bang sebenarnya? Ya kan kita tahu PP ini adalah suatu meme coins yang kemarin, ya meme token lebih tepatnya ya. Suatu meme token yang nge-boom karena itu basically berapa ribu persen ya peningkatannya. Pokoknya gede banget lah ya. Banyak yang cuma masukin ya berapa dolar gitu ya, cuma ratusan dolar, sampai puluhan dolar. Tiba-tiba jadi sangat kaya dalam waktu yang sangat cepat. Ya tentunya itu adalah satu resep untuk orang tertarik ya. Karena lagi-lagi orang pengen cepat kaya. Nah, tetapi seperti yang gue sudah bahas di video gue mengenai PP dulu ya, token PP itu pure meme coins. Nah, bisa dibilang EVOL.PP ini adalah suatu mutasi kali ya, mutasi dari si PP coin tersebut ya. Jadi kalau misalkan kita tahu ada Dogecoin ya, dulu Dogecoin itu adalah meme coin, itu beneran coin karena dia punya blockchain sendiri ya. Meme coin pertama yang didesain as a joke. Setelah itu banyak berbagai macam jenis meme token yang ingin mengikuti kesuksesan dari si Dogecoin. Mereka buat ada seperti Shiba Inu, mereka buat ada Floki Inu, apalah pokoknya semua jadi tema anjing ya. Nah itu masuknya ke Dog Team Meme Coins. Nah ini mungkin PP ini karena kemarin terlalu nge-boom ya, sampai banyak yang mungkin terinspirasi untuk membuat apa ya mungkin ya PP themed meme coins maybe ya. Ya mungkin masuknya ke situ. Jadi untuk EVOL.PP ini basically sama seperti si PP token. Ya sama kayak si PP token ya. Jadi ini adalah mutasinya. Kalau Dogecoin tuh dulu punya kayak ada Buff Doge, ada lagi apa namanya Shiba Inu dan seterusnya. Nah, EVOL.PP adalah mutasi dari PP coin ya. Jadi otomatis secara utility ini sangat terbatas. Jadi ini lebih ke pure spekulasi harga. Dan kalau gua pribadi melihat ini kan ya pre-sale ya, berarti peluangnya ya lagi-lagi hanya di pre-sale-nya saja. Kalau kita di sini ya, dia itu hanya satu stage aja. Dia pokoknya 9 hari ke depan until sold out ya. Jadi kalau sampai 9 hari ke depan belum penuh ya berarti dia mungkin mulai dari situ saja ya. Tapi intinya for now adalah satu EVOL.PP ini seharga 0,0003 USD. Jadi ya otomatis ya seperti biasa lah. Meme coins itu sukanya dikasih harga dolarnya sangat kecil. Supaya kalau kita beli dikit juga kesannya tokennya banyak gitu ya. Nah cara beli seperti apa? Lu tinggal klik buy now aja. Lu konekkan MetaMask atau wallet-wallet lain. Lu klik MetaMask-nya. Seperti biasa lu tinggal login di dalamnya dan tinggal beli, as easy as that ya. Lo bisa beli dalam bentuk USDT atau Ethereum ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk presale. Selanjutnya kita akan mungkin bahas lebih detail gimana sih sebenarnya si EVOL.PP ini. Ada angle unik nggak sih dari si meme token ini? Ada tokenomics yang aneh atau enggak ya? Coba kita bahas di sini. Jadi EVOL.PP ini meme dalam meme ya. Jadi dia itu katanya embrace your evil side. Jadi seperti yang kita tahu ya, shitcoin, meme coins ini sedang merajalela lagi, mulai ya. Belum ekstrim kayak dulu. Dulu kan banyak banget ya. Floki Inu, Shiba Inu, Buff, Doge, banyak banget ya. Nah, di sini sepertinya ini mungkin menjadi satu pertanda bahwa liquidity mulai masuk lagi ke cryptocurrency market. Mulai banyak meme token seperti ini lagi. Nah, jadi intinya EVOL.PP ini adalah suatu karakter yang bisa kita blame ya kalau sampai kita FOMO ke dalam suatu meme tokens. Gua nggak sarankan FOMO ya. Tidak sarankan FOMO. Kalau gue pribadi, satu-satunya yang bisa kita manfaatkan di sini adalah pre-sale. Dia ada release dikit, jual gitu ya. Lalu selanjutnya kalau kita di sini how to buy-nya seperti yang gue sudah bahas tadi. Di sini mereka menggunakan Ethereum Network. Lo tinggal konekkan wallet saja.
MetaMask atau Trust Wallet, udah gitu kita bisa swap si Evil PP kita dengan Ethereum maupun USDT. Ya, for now hanya untuk dua itu saja ya. Nah, selanjutnya tokenomics. Untuk tokenomics kita bisa di sini 90% akan langsung dalam bentuk pre-sale. 10% ada one month liquidity lock. Dari tokenomics-nya ini menunjukkan bahwa ini adalah suatu project yang super short term. Jadi sekali lagi, ini gue tidak menyarankan sama sekali untuk medium term, apalagi long term. Ya, jadi kalau lo tertarik untuk pre-sale-nya, udah langsung listing, lo jual. Ya, lo jual aja, berapa persennya gue balikin ke lo. Tapi yang penting modal udah ketutup dulu. Sisanya mau profitnya lo ride, ya terserah lo. Tapi sekali lagi, dengan tokenomics seperti ini menunjukkan bahwa ini hanya ya akan pump, terus kemungkinan besar akan dump. Ya, jadi please, gue ingatkan sekali lagi, dengan tokenomics seperti ini short term, ya benar-benar short term menurut gua ya. Oke, selanjutnya untuk roadmap sendiri mereka ada 3 fase ya. Fase pertama adalah marketing dan hyping si token media ini di social media dan juga DEX launch. Fase kedua adalah marketing lagi activities with partners, dan yang ketiga adalah aim supaya si market cap dari si Evil PP ini menjadi 100 juta US dollars dan beyond ya. Ya menurut gua fase 3 ini sih kita lupakan dulu aja lah ya. Kalau gua pribadi sih udah fase 1 aja. Kalau lu mau pre-sale-nya ikutan dari sekarang ya, lalu saat dia sudah launch di DEX, lu pantengin ya, lu jaga lilin, udah rally, lu untung 100% lebih aja ya, atau maksimum 200 TP ya. Jangan serakah untuk yang ini, karena lagi-lagi ini adalah suatu presale yang menurut gua lebih ke lebih ke very short term lah ya. Karena untuk sekarang kita bisa di sini ya, secara selling pressure-nya sangat besar. Tidak ada tidak ada yang di lock untuk presale-nya. Berarti saat orang nanti ini sudah listing di DEX, yang terjadi adalah kemungkinan bisa ada yang mau spekulasi nih. Ada orang yang pengen beli di tiang gitu kasarnya ya. Bahasa orang-orang yang suka ICO sama bahasa orang-orang yang suka presale tuh beli di tiang. Ya, beli terus dapat tiang di TP gitu kasarnya ya. Terjadi suatu pergerakan ekstrim terus TP dengan waktu cepat ya. Nah, jadi otomatis ini akan ada selling pressure yang luar biasa besar karena hanya tinggal 10% saja yang di lock. Nah, selain dari itu kalau kita lihat di sini ya, 90% kan katanya presale. Nah, menurut gua kayaknya nggak mungkin gitu semua. Pasti ada yang dipegang oleh tim dev. Nah, di sini dia tidak ada nulis berapa dipegang tim dev. Tapi gue cukup yakin pasti ada yang dia pegang. Dan bahkan arguably menurut gue, yang pernah terjadi beberapa kali di token-token meme seperti ini adalah mereka buang duluan. Malah bikin market kesannya dump duluan. Nah, itu juga hati-hati ya. Jadi selanjutnya kita mungkin akan lihat sedikit di si white papernya. White papernya very simple ya. Di sini lagi-lagi dia ngomongin bahwa Evil PP ini adalah suatu token yang embrace the dark side of the meme coin game ya. Jadi ya ini ya intinya bukan utility sih ya. Ini ngomongin pokoknya FOMO lah kasarnya seperti itu ya. Jadi sekali lagi dia di-build di Ethereum network ya, dan di sini ya lagi-lagi tujuan dia adalah membuat FOMO ya. Jadi jangan lu ikutan FOMO gitu ya. Jangan lu ikutan FOMO kalau mau pre-sale, mau ikutan udah biasa ya, udah biasa mengikuti presale, udah hafal gimana harus nungguin lilinnya, silahkan. Tapi kalau buat lu yang belum pernah presale, baru-baru pengen coba-coba gitu ya, oh siapa tahu nih namanya Evil PP, jangan-jangan bisa kayak PP zaman dulu di hold lama. No ya, kalau dari tokenomics-nya highly risky ya, highly risky. Jadi mending jangan kalau berpikir seperti itu ya. Kalau buat orang-orang yang sudah sering presale, sudah sering ICO, udah tahu caranya, jaga resikonya, bolehlah coba ini. Tapi kalau buat yang belum pernah, gue saranin skip dulu yang ini ya. Nah, selanjutnya kalau kita di sini ya lagi-lagi dia ngomongin soal ya serunya membeli token memes gitu ya. Ya jujur ada serunya sih ya. Kayak dulu gue pernah punya Dogecoin gara-gara dulu gue mining, karena dulu gampang banget untuk mining Dogecoin ya. Satu saat gue lupa ada yang gue nggak WD gitu ya. Gue lupa sama gue nggak di WD, ada sisa dikit. Ternyata ngepam nggak kira-kira sampai masuk top 10 CMC. Nah itu membuat jadi luar biasa besar profit gue. Tapi ya gue sadar bahwa that's still meme coin. Nah lu kalau mau dalam tanda kutip invest jangka pendek di sini pun harus sadar. Andaikan ya by some miracle tiba-tiba ini rally-nya luar biasa besar, benar-benar mencapai ke fase 3, jangan sampai lupa untuk TP gitu. Karena lagi-lagi
Apapun itu, ini masih masuknya ke dalam suatu meme coin atau meme token lebih tepatnya ya. Ini basically yang sudah tadi kita bahas ya, si fase-fase dia ya. Fase 1, fase 2, fase 3 di sini. Udah sih. Selanjutnya kurang lebih hanya begitu saja. Jadi seperti yang gue bilang, tidak ada utility, ini lebih ke nyari momen aja gitu ya. Oke. Nah, bagaimana buat lu yang pengen tahu lebih detail mengenai si Evil PP Coin ini, bisa ke Twitter mereka atau ke Telegram mereka juga ya. Dan sekali lagi, ini bentuknya adalah pre-sale. Maka otomatis kalau lu beli sekarang nih, ada yang nanya, "Bang, gue udah beli nih tapi belum masuk ke belum masuk ke MetaMask gue, kenapa bisa kayak gitu?" Memang pre-sale kayak gitu ya. Pre-sale di hold dulu sampai dia listing, baru dibuka gitu. Sama kayak inilah, sama kayak lu launchpad. Launchpad kan nggak langsung masuk dulu ya. Ada berapa hari dulu tuh. Berapa hari sampai udah mau listing, baru nanti pas udah listing dibukain ya. Lu bisa jual gitu. Nah, itu jaga lilinnya di situ ya. Nah, jadi kurang lebih gambarnya seperti itu ya. Untuk detail si tokennya itu sendiri kita bisa lihat hanya ada satu stage aja. Dan si token price di 0,0000333 ya. Untuk hard cap value-nya di 1,9 kalau sudah kejual semua. Bentuknya ERC20 ya. Nah, sekali lagi, ini untuk si Evil PP ini secara risknya ini lebih besar dibandingkan pre-sale yang normalnya. Kenapa? Yang pertama, ini bentuknya meme ya, bentuknya meme coin, meme token lebih tepatnya. Jadi otomatis untuk dia bisa nahan setelah dia listing itu lebih kecil probability-nya. Jadi ada kemungkinan listing sedikit rally atau pump ya, langsung drop gitu. Karena ya seperti yang gue bilang, nggak punya utility yang jelas, dan 90% dari si tokennya langsung akan dilepas tanpa ada vesting schedule. Jadi otomatis selling pressure-nya sangat tinggi ya. Spekulasi di awal pasti ada, biasanya ada rally-rally dulu yang lumayan gitu ya. Nah, di situ kita bisa ngambil untungnya. Tapi seperti yang gue bilang tadi, kalau buat orang yang masih baru, belum pernah main launchpad, belum pernah ICO, belum pernah main pre-sale, gue tidak sarankan dulu untuk ikut yang ini. Karena biasanya kalau utility-nya nggak ada, terus tokenomics-nya kayak gini, buat orang yang belum pengalaman suka FOMO gitu ya. Wah, rally nih, rally. Udah untung 200%. Wah, biarin. Biarin, tiba-tiba jebol malah minus gitu. Nah, itu sering terjadi. Kalau buat lu udah biasa, udah tahu gimana cara ngambil profitnya ya, boleh ya. Karena lagi-lagi ini menggunakan nama PP ya. Kalau udah nama PP ini rada aneh jujurnya kemarin juga. Bisa ngepamnya nggak main-main. Nah, buat yang udah pengalaman, pre-sale, silahkan coba. Buat yang masih belum pernah, pengalamannya masih tipis gitu ya, pernah beberapa kali untung di yang pre-sale yang utility-nya oke, hati-hati. Itu beda jenis sama yang ini. Yang ini kemungkinan bisa volatility gila, tapi ngedamnya juga gila ya. Jadi ekstra hati-hati ya. Jadi kurang lebih seperti itu summary gue dari si Evil PP. Buat lo yang pengen coba, sekali lagi lo bisa klik di sini saja, tinggal klik di buy now-nya. Lo klik MetaMask, biasa udah gitu lo masukin si passwordnya ya. Kita kasih contoh aja deh biar gampang ya. Kayak gini, terus kita connect-kan. Udah, ya tinggal connect aja, as simple as that ya. Dan seperti gue bilang tadi, lo bisa beli dengan dua jenis currency ya. Bisa Ethereum, bisa juga USDT. Jadi kurang lebih seperti itu untuk review gue mengenai Evil PP. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.